Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Magia akan menjelaskan tentang akuntansi sewa. Akuntansi sewa adalah perjanjian antara lisi si penyewa dan lessor atau pemberi sewa, di mana lisi diberikan hak oleh lessor untuk menggunakan aset milik lessor pada periode yang telah disepakati. Sewa memiliki berbagai keuntungan. Yang pertama, pendanaan 100% pembiayaan dengan sewa mencakup 100% atas nilai aset. Sedangkan pembiayaan melalui bank biasanya hanya mencakup 80% dari nilai aset. Sehingga dengan pembiayaan bank, perusahaan harus mencari dana tambahan sebesar 20% agar dapat membeli aset tersebut. Yang kedua, tingkat bunga tetap. Walaupun tidak menutup kemungkinan tingkat bunga sewa berfluktuatif, namun sebagai besar sewa menawarkan tingkat bunga tetap sehingga penyewa juga tetap membayar. Pembayaran sewa tetap lebih memberi kepastian pengelola arus kas masa depan perusahaan. Yang ketiga, perlindungan terhadap keuangan perjanjian sewa terhadap memberikan opsi kepada lisi untuk mengajukan kepada lessor untuk mengganti aset sewa yang sudah usang atau ketinggalan teknologi dengan aset yang lebih baru. Hal ini menjamin lisi untuk mendapatkan aset dan kondisi yang baik yang terkini. Yang keempat, fleksibel perjanjian sewa lebih fleksibel dan tidak seketat perjanjian pinjaman pada bank, sehingga lebih menjangkau banyak kalangan termasuk UKM lessor yang khusus berbisnis penyewa. Tentu telah menyediakan berbagai skema jangka waktu dan besaran cicilan yang diinginkan. Yang kelima, bunga lebih rendah. Rata-rata tingkat bunga sewa lebih rendah dibandingkan suku bunga pinjaman bank. Hal ini menguntungkan lisi karena mendapatkan pendanaan dengan biaya lebih rendah. Yang keenam, keuntungan pajak. Dalam sewa pembiayaan, penyerahan aset sewa tidak dikenakan PPN dalam lisi. Tidak pemotongan PPh 23 atas pembayaran sewa kepada lessor. Yang ketujuh, pembiayaan off balance sheet. Dengan menyewa memungkinkan bagi lisi untuk tidak mengakui aset dan liabilitas sewaan di laporan posisi keuangan, sehingga perusahaan dapat menghindari peningkatan leverage sedangkan pembelian berasal dari pembiayaan bank. Perusahaan tidak memungkinkan menghindari pengakuan aset dan liabilitas yang timbul dari transaksi tersebut. Selanjutnya, jenis-jenis sewa terbagi menjadi dua, yaitu sewa operasi. Sewa operasi itu sewa yang jangka pendek. Alat dapat digunakan oleh penyewa namun aset dimiliki oleh pihak yang menyewa. Tidak terjadi transfer di akhir masa sewa. Penyajian dalam laporan keuangan. Penyajian dalam laporan keuangan terbagi menjadi dua. Diakui dan disajikan sebagai beban sewa adalah laporan laba rugi komprehensif. Selanjutnya, tidak ada pencatatan aset, utang dan beban depresiasi. Yaitu selanjutnya keuntungan sewa operasi. Satu, untuk aset yang cepat sekali berubah, teknologinya akan tepat karena investasinya lebih murah. Yang kedua, tidak disajikan dalam laporan posisi keuangan sebagai aset. Kerugiannya yaitu entitas tidak memiliki keuntungan operasi yang disajikan dalam laporan keuangan. Terus, keberlanjutan entitas dapat tergantung jika sewa di masa akan datang tidak diperoleh. Terus, untuk ada khusus sulit diperoleh, seringkali lebih mahal daripada membeli aset. Tidak dapat dimanfaatkan optimal jika cepat terjadi perubahan teknologi. Penggunaan terbatas dan tidak dapat dijadikan jaminan bank dengan sewa pembiayaan. Indikator lain juga mungkin ada pada sewa pembiayaan yang mencakup salah satu beberapa situasinya, yaitu pertama, sewa pada dasarnya tidak dapat dibatalkan. Jika lisi dapat membatalkan sewa, maka rugi
lessor yang terkait dengan pembatalan ditanggung oleh lisi. Dengan kata lain, lisi akan dikenakan penalti atas pembatalan perjanjian sewa. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh risiko terkait aset beralih kepada lisi. Yang kedua, keuntungan atau kerugian dari fluktuasi nilai wajar atas residu dibebankan kepada lisi. Misalnya dibebankan pada harga rental. Hal ini juga menunjukkan bahwa seluruh risiko dan manfaat terkait aset beralih kepada lisi. Yang ketiga, lisi memiliki kemampuan untuk melanjutkan sewa untuk periode kedua dengan nilai rental secara substansial lebih rendah dari nilai pasar rental. Dengan nilai rental yang lebih rendah pada periode kedua, kemungkinan besar lisi akan memperpanjang perjanjian sewa. Semakin panjang masa sewa, maka semakin besar kemungkinan seluruh risiko dan manfaat terkait aset beralih kepada lisi. Yang membedakan sewa operasi dengan sewa pembiayaan yaitu terjadinya pengalihan secara substansi seluruh risiko dan manfaat. Beberapa terminologi harus diperhatikan dalam analisis suatu perjanjian sewa. Yang pertama, sewa yang tidak dapat dibatalkan adalah sewa yang hanya dapat dibatalkan jika terjadinya kondisi kontingensi yang kemungkinan sangat kecil mendapatkan persetujuan dari lessor. Lisi mengadakan perjanjian sewa baru atas aset yang sama atau aset yang setara dengan lisi yang sama. Bila ada pembayaran tambahan yang signifikan pada awal sewa oleh lisi sehingga secara ekonomi dapat dipastikan tidak ada pembatalan. Yang kedua, awal sewa adalah tanggal yang lebih awal antara tanggal perjanjian sewa dan tanggal pihak-pihak menyatakan komitmen terhadap ketentuan-ketentuan pokok sewa. Yang ketiga, awal masa sewa, tanggal saat lisi mulai berhak untuk menggunakan aset sewa. Yang keempat, masa sewa, yaitu periode yang tidak dapat dibatalkan, di mana lisi telah menyepakati perjanjian sewa untuk menyewa aset. Kelima, pembayaran sewa. Pembayaran sewa minimum, pembayaran selama masa sewa yang harus dibayar oleh lisi yang tidak meliputi rental kontingensi, biasanya jasa dan pajak yang dipungut oleh lessor. Yang keenam, rental kontingensi adalah bagian dari pembayaran sewa yang jumlah tidak tetap tetapi didasarkan pada perubahan faktor tertentu di masa depan. Yang ketujuh, nilai residu yang dijamin, yaitu nilai residu atas aset sewaan yang dijamin oleh lisi atau pihak terkait dengan lisi. Yang ke-8, umur ekonomi. Periode suatu aset yang diharapkan secara ekonomis dapat digunakan oleh satu atau lebih pengguna, jumlah produksi atau unit. Yang ke-9, umur manfaat. Estimasi periode tersisa dari manfaat ekonomi aset yang diharapkan untuk dikonsumsi oleh entitas yang dihitung mulai dari awal masa sewa tanpa dibatasi oleh masa sewa itu sendiri. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.